ya, Anda masing-masing grup itu membuat papers related to organizational transformation. Jadi ini sebaiknya nanti Anda melihat dalam dua sisi riset yang dilakukan konsultan boleh, tapi juga didukung dengan scholar papers gitu ya, artinya jurnal dan lain-lain. Anda melakukan analisis, menyimpulkan dan kemudian memberikan suggestion. Bicara tentang transformasi ini kan memang sangat luas gitu ya. Anda akan melihatnya dari sisi yang mana. Saya juga sampaikan nanti di dalam proses transformasi organisasi saat ini, ternyata dari hasil pembicaraan itu yang sangat menarik itu adalah digital transformation sekarang ini. Jadi trigger untuk melakukan proses transformasi itu bisa dari macam-macam. Tapi ternyata hasil penelitian bahwa saat ini hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan yang melakukan transformasi itu pada intinya adalah mereka mengacu kepada digital transformation. Oke, jadi Anda diminta untuk melakukan eksplorasi, mungkin juga contoh-contoh related the successful and unsuccessful organizational transformation from various articles. Ini yang saya katakan tadi. From various articles itu adalah Anda coba mengcombine antara artikel-artikel akademik atau scholars articles gitu ya, dengan articles yang dikeluarkan biasanya oleh lembaga-lembaga atau lembaga studi seperti BCG dan lain-lain. Mungkin juga kalau Anda cek, saya pernah juga lihat itu tulisannya McKinsey ya. McKinsey juga punya hasil-hasil riset tentang digital transformation. Nah, itu adalah objek yang Anda bisa tulis dan nanti kita presentasikan di grup. Karena kebetulan grup kita kan hanya ada 2 grup, jadi itu akan bisa langsung pembelajaran minggu depan itu dengan 2 grup. Oke, kira-kira itu, dan hari ini di session yang ke-11, 18 Desember, kita ada ya 3 jadi 2 student dulu lah. Nanti Pak Cyril mudah-mudahan minggu depan sehat dan kita akan lanjutkan pertemuan kita dengan presentasi Pak Cyril minggu depan. Jadi hari ini organizational transformation, saya sebelum ke sini mempersilahkan dulu kepada teman-teman untuk presentasi ya. Silakan Pak Arif apa Pak Yusuf yang mau duluan nih, sweet nih. Ya saya dulu deh, Prof. Ya, memang huruf A itu lebih di depan, Y itu belakang biasanya gitu. Kalau Baik. saya dulu punya daftar absensi gitu, karena nama saya S selalu paling di ujung-ujung gitu dikasihnya, A terus di depannya. Oke, silakan Mas Arif. Oke, sebentar, Prof. Oke. Mohon izin, sebentar saya screen. Bisa nggak? Bisa, alhamdulillah. Ya. Oke, bisa. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Suprin Hanan dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan. Ya, mohon izin ini saya memaparkan terkait strategi manajemen kinerja di PT PLN Persero. Jadi kemarin saya sebenarnya agak ini ya, melihat paparannya Pak Herman tuh sangat luar biasa kemarin. Jadi saya jadi kader sendiri nih lah, saya kayak gimana jadinya nih. Ya udah, ya mohon maaf ya Pak Dokter. Jadi kalau misal nanti ada yang kekurangan atau mungkin ada yang perlu ditambahkan, mungkin nanti bisa dibantu ditambahkan. Ya, saya mulai. Silakan. Ya. Di masing-masing pasti ada kekuatannya. Baik, Prof. Ya, ini dari latar belakang dulu, Prof. Jadi kita membahas tentang kinerja, bahwa kinerja itu yang sudah kita ketahui bahwa sebentar ini mana tadi? Oke. Kinerja kan merupakan proses yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam suatu perusahaan di dalam upayanya untuk menciptakan produk yang
apa ya, berkualitas gitu ya. Jadi ini juga merupakan suatu aspek penting di dalam sebuah perusahaan. Apabila kinerja baik atau buruk itu akan menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan. Dan apabila karyawannya berkinerja yang buruk, maka akan terjadi kemerosotan dan juga sebaliknya jika kinerja baik maka apa ya, inovasi yang diterapkan mungkin akan juga lebih eee, terlaksana dengan baik. Kemudian, tentang manajemen kinerja, di sini adalah, cara-cara di mana para manajer itu bisa menjamin bahwa aktivitas yang dihasilkan itu, sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan organisasi. Jadi, ini juga sebagai instrumen, dalam pengelolaan kinerja perusahaan, di mana, manajemen kinerja yang, baik akan berpotensi untuk bisa, meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, di sini saya membahas tentang, PT PLN ya, di mana PT PLN ini adalah sebuah perusahaan, milik negara, dikelola oleh negara, bergerak di bidang penyediaan energi listrik di seluruh, negara Indonesia. Dalam prakteknya, di sini diperlukan sebuah efisiensi manajemen kinerja dalam menghadapi persaingan di tingkat global, mendorong perusahaan untuk senantiasa melakukan inovasi-inovasi baru pada hasil dari produksinya. Jadi, eee, sangat diperlukan adanya sistem kinerja yang efektif, efisien, dan bagaimana strateginya untuk membuat kinerja itu lebih baik. Rumusan masalah di sini saya mengambil, apa saja yang perlu dievaluasi dari sistem, strategi manajemen kinerja PLN, kemudian pengendalian dan pengelolaan yang baik terhadap kinerjanya, dan solusi permasalahan yang terdapat di dalam, kinerja PLN. Ada beberapa tinjauan pustaka yang saya ambil di sini, yaitu, terkait, definisi dari kinerja. Ada dari beberapa pendapat, para, peneliti sebelumnya. Di sini saya menyimpulkan bahwa dari pendapat-pendapat itu, kinerja dapat dipandang dari perspektif hasil, proses, atau perilaku yang mengarah ke, pencapaian tujuan. Jadi, dalam konteks, penilaian kinerja, tugas pimpinan organisasi adalah menentukan perspektif kinerja yang mana akan digunakan dalam memaknai kinerja organisasi yang dipimpin. Eee, Kinerja di sini banyak yang faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama bisa faktor individu, faktor pemimpinan, mungkin dari rekan kerja juga bisa, kemudian sistem dan situasinya. Untuk pengukuran di sini, saya mengambil dari, Whittaker tahun 95 di sini pengukuran kinerja itu merupakan alat yang digunakan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Jadi artinya bahwa setiap kegiatan perusahaan harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah perusahaan di masa yang akan datang. Jadi, di sini dinyatakan di dalam, visi dan misi perusahaan. Kemudian, saya langsung aja ke sebentar ada agak ketutupan. Nah, sistem pengukuran kerja ini, saya ngambil dari Casio dari tahun 2003, itu harus, dalam pengukuran itu kriterianya harus relevan, kemudian sensitif, dan, reliability, akseptabilitas, dan praktis. Jadi di sini bahwa, kriteria yang diperlukan di dalam sistem pengukuran kerja harus mempunyai, makna yang, relevan, ya, kemudian, adanya kemampuan di dalam, membedakan pegawai efektif tidak efektif begitu, kemudian, konsisten ya dalam penilaian dan, dirancang dengan sebaik mungkin dan, membuat satu, penilaian yang mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait. Implementasinya dalam, strategi, kinerja di PT PLN Persero, di sini PLN sudah mengadopsi beberapa konsep di mana di situ, membuat satu manajemen kinerja yang baik, itu mengadopsi balance scorecard dalam menentukan target kinerja, yang di sini dikenal dengan namanya kontrak kinerja atau kontrak, manajemen.
Kontrak kinerja ini berisi suatu kesepakatan di mana indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai itu harus sesuai dengan capaian dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Dan dalam format itu, indikator kinerja dibagi dalam 6 elemen, yaitu perspektif bisnis internal, pelayanan pelanggan, keuangan, pembelajaran, administrasi, dan pengawasan. Kemudian untuk pengukuran kerja individu pegawai, PLN juga menetapkan adanya sistem, yaitu sistem manajemen unjuk kerja atau SMUK. Di sini itu merupakan proses dalam menciptakan pemahaman bersama mengenai tujuan apa yang harus dicapai, bagaimana hal itu dicapai, serta bagaimana mengatur sumber daya untuk efektifkan pencapaian tujuan tersebut. Sistem ini juga sekaligus dipakai di dalam proses pemberian penghargaan atau reward kepada karyawan. Nah, yang perlu dicatat dalam proses ini bahwa sasaran dalam SMUK tadi ya, sistem manajemen unjuk kerja tadi, harus dibuat berdasarkan sasaran unit organisasi dan sasaran unjuk kerja dari atasan langsung dari kerja atasan dari atasan langsungnya. Sehingga sasaran unjuk pegawai ini disusun oleh pegawai peringkat dari paling bawah relevan dengan sasaran organisasi di mana pegawai itu berada di unit yang di unit di mana dia berada. Nah, sedikit penjelasan tentang SMUK di sini beberapa siklus ya atau proses kerja yang ada di dalam SMUK ini merupakan proses kerjasama antara atasan langsung dengan pegawai. Jadi yang siklus pertama itu adalah perencanaan, pemantauan, dan penilaian. Kemudian sasaran unjuk kerja tadi harus memenuhi prinsip SMART, ya, specific, measurable, accurate, realistic, dan time bound. Jadi dalam sasaran ini ya, jadi harus fokus terarah dari pada pekerjaan serta bagaimana yang diperlukan untuk mencapai tujuan, kemudian harus terukur ya, kemudian harus didiskusikan adanya kesepakatan yang disepakati oleh atasan dan pegawai, kemudian harus dapat dicapai dalam konteks yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan. Dan berikutnya harus mempunyai target ya, sehingga dapat membantu pegawai untuk memprioritaskan kerja mana yang harus diutamakan. Siklus yang kedua itu pemantauan unjuk kerja pegawai. Di sini setelah perencanaan kemudian ada pemantauan. Di sini merupakan tahap intern yang berupa diskusi formal antara atasan langsung dengan pegawai, di mana tujuannya untuk memperoleh informasi tentang kemajuan pencapaian unjuk kerja dari pegawai itu. Proses ini ya dapat digunakan oleh atasan langsung untuk melakukan pembinaan, bimbingan, kemudian adanya konsultasi terhadap pegawai yang bersangkutan. Ini biasanya dilakukan sebanyak 3 kali atau setiap 4 bulan sekali. Dan yang ketiga adalah sistem penilaian, yaitu dilakukan pada akhir proses manajemen unjuk kerja tadi, dilakukan oleh atasan langsung, kemudian diketahui oleh pegawai, dan mendapat persetujuan dari atasan langsungnya. Ini juga ada 2 aspek penilaian, yaitu yang pertama adalah sasaran individu yang merupakan penjabaran dari sasaran organisasi, dan yang kedua adalah aspek kontribusi individu. Nah, dari implementasi tadi yang sudah dijelaskan, berikut tentang evaluasinya, bahwa dari evaluasi yang sudah dilakukan oleh dari sistem tadi, bahwa proses perencanaan ternyata belum dilaksanakan secara berjenjang, baik dalam sasaran pencapaian maupun jangka waktu pencapaian. Kemudian sasaran individu dalam mencerminkan tugas sehari-hari juga belum dibuat berdasarkan prinsip SMART, dan proses kerja atau siklus yang ada di dalam SMUK tadi ternyata belum bisa berjalan dengan baik. Nah, pada tahap perencanaan unjuk kerja itu juga masih terdapat belum ada proses komunikasi 2 arah atau kerjasama antara pegawai dengan atasan langsungnya. Nah, di tahap pemantauan ini evaluasi adalah
belum berjalan maksimal ya dari proses pengajaran dan bimbingan dari atasan. Kemudian di sini ada karena alasannya itu adalah permasalahan waktu. Jadi banyak dari beberapa atasan itu tidak mempunyai waktu cukup untuk memberikan proses pendamping bukan pendamping, bimbingan ke bawahannya. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu penilaian ya setelah perencanaan, pemantauan, penilaian itu permasalahan yang timbul adalah proses penilaian kerja yang masih subjektif atau yang masih bias dan belum berdasarkan dari data hasil dari kerja pegawai. Masalah ini timbul salah satunya disebabkan karena SMUK tadi ya, sistem manajemen unjuk kerja itu penilaiannya ternyata hanya dilakukan oleh seorang atasan langsung dan dengan jadi belum ada hanya dilakukan oleh atasan lah ya. Jadi untuk kerjasama masih kurang. Kemudian ada perbaikan ya, setelah tadi kita evaluasi ada perbaikan yang dilakukan yaitu berdasarkan pengamatan ya, ini saya juga berdasarkan info dari literatur, kemudian saya dari jurnal-jurnal yang sudah saya ambil, ini untuk perbaikan biasanya ada beberapa perbaikan yang perlu dibenahi, yaitu yang pertama adalah perlu adanya sosialisasi kembali kepada semua pegawai tentang apa dan bagaimana sistem manajemen unjuk kerja itu. Jadi hal ini sangat penting dilakukan mengingat masih banyak pegawai yang belum memahami secara detail bagaimana SMUK itu. Kemudian perlu dipikirkan adanya pengembangan teknologi ya di bidang SMUK agar proses pelaksanaan SMUK tadi bisa dijalankan dengan efektif. Kemudian diperlukan juga adanya tim kinerja atau pejabat fungsional yang berada di masing-masing unit kerja atau unit pelaksana untuk mengelola, mengawal proses pelaksanaan sistem manajemen kinerja. Nah, kemudian pertimbangan lain dari perlu adanya tim kinerja itu adalah mengingat di dalam proses manajemen kinerja tadi dibutuhkan adanya kedisiplinan dalam hal pengumpulan data. Kemudian harus dalam memonitor dan menilai kontrak kerja atau key performance indicator dari kantor-kantor di subunit pelaksana atau ranting atau rayon yang ada di bawah kantor unit. Nah, oleh karena itu di tim kinerja tadi harus bekerja secara sinergis ya. Jadi antara level organisasi dengan level pegawai harus saling berkaitan. Sehingga dalam hal ini diharapkan juga bisa membuat kontrak kinerja atau key performance indicator dari level organisasi sampai dengan level pegawai. Kesimpulan di sini PLN ada sebuah perusahaan negara yang bergerak di bidang penyediaan energi listrik. Di sini sudah mengimplementasikan berbagai sistem manajemen kerja, namun ternyata masih banyak memiliki kendala, di antaranya proses perencanaan yang belum dilaksanakan, perencanaan sasaran unjuk kerja pegawai yang belum dilaksanakan secara berjenjang, sasaran individu banyak yang belum mencerminkan tugasnya, serta belum dibuat berdasarkan prinsip SMART dan siklus kerja yang ada itu belum berjalan dengan baik. Kemudian adanya perbaikan yang dapat dilakukan Persero PLN adalah adanya sosialisasi kembali tentang apa dan bagaimana sistem manajemen unjuk kerja, pengembangan teknologi di bidang sistem manajemen unjuk kerja, dan perlu adanya tim kinerja atau pejabat fungsional yang ada di masing-masing unit pelaksana. Dan saran untuk perkembangan penelitian ke depannya ini perlu dilakukan perbaikan terhadap struktur SDM yang dengan memberikan pembinaan baik berupa pelatihan, pendidikan, pengembangan karir, serta jaminan kesehatan dan keselamatan. Harus bisa memberikan motivasi kepada SDM dalam hal upaya untuk meningkatkan semangat dan produktivitas, dan harus bisa bekerja lebih sinergis. Ini daftar pustaka yang saya ambil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo. Masih ada kok Bapak Dr. Sufrin. Iya. Ini nah, udah. Halo Ya, teman-teman. Saya kira ini satu sisi lain ya yang disampaikan oleh Pak Arief tentang bagaimana PLN melakukan proses pengukuran kinerjanya. Kalau secara keseluruhan saya lihat ini kan sebenarnya salah satu dia menggunakan format balance scorecard ya. Hanya namanya dia sebutkan di situ sebagai apa tadi? sistem manajemen unjuk kerja. Sistem manajemen unjuk kerja. Nah, ini lagi nih. Silakan teman-teman dikritisi, kita langsung bisa menanyakan kepada Pak Arief yang mencoba untuk mempelajari sistem yang dilakukan di PLN. Silakan. Ya, mohon izin Bapak Dokter. Ya. Sedikit luar biasa ya Pak Arief penyampaiannya. Cuma yang saya ingin tanyakan Pak Arief, karena ini Pak Arief menyampaikan materinya, kita juga sebagai pelanggan PLN ya Pak Dr. Arief ya. Nah, terkait kinerja, mohon maaf ini teman-teman, saya yakin Bu Juna, Pak Hermansyah, Pak Yusuf, dan yang lain juga ingin bertanya ya. Tapi saya mendahului, saya minta maaf. Karena saya ingin bertanya saja, karena di lingkungan saya ini terutama sangat banyak kendala dan banyak keluhan terkait PT PLN ini, Bu Juna. Di lingkungan kami, terutama di lingkungan saya ya, itu sering mati lampu, terus sering perbaikan, dan mungkin bukan di lingkungan saya, jadi lingkungan Bu Juna juga ya, betulkan Bu Juna mau bertanya juga ya. Saya mohon maaf nih Bu Juna mendahului. Tapi yang saya tanyakan Pak Dr. Arief, Pak Dr. Kandidat Arief ya, terkait materi yang Bapak Arief sampaikan, yang Bapak kaji secara mendalam, pertanyaan saya hanya penasaran saja, apa sih kinerja, apa manajemen kinerja yang sekarang yang benar-benar yang terbaik menurut PT PLN ini layanan yang paling bagus, itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi kan sudah ada indikator penilaiannya dengan cara balance scorecard ya. Ada nggak di sini indeks pelayanan konsumen? Karena saya jujur sebagai konsumen pelanggan kan merasa kok sering mati lampu, sering perbaikan dan lain-lain seperti itu dari PT PLN ini. Dan memang saya akui ya PT PLN ini belum ada saingannya ya Pak. Saingan. Karena kan kayak misalnya IndiHome sudah ada saingannya, jadi dia jaringannya saling bersaing gitu. Tapi apa saya nggak tahu gitu. Mungkin Pak Arief bisa menjelaskan secara mendalam. Karena yang saya ketahui mungkin ilmu saya masih belum ini ya, belum saya ketahui. Karena PT PLN ini menurut saya, tapi nggak tahu juga sih, belum ada pesaingnya ya Pak ya. Dari hal listrik gitu ya. Mohon dijelaskan Pak Arief, mohon maaf. Terima kasih. Jadi inti yang ditanyakan tadi ya Bu ya, yang terbaik manajemen kinerja dan indeks penilaian selain yang tadi balance scorecard. Jadi ada agak lebih spesifik ke indeks pelayanan konsumen ya. Pelayanan di PT PLN ini. Artinya maksudnya bagaimana yang mungkin yang sekarang dilakukan PLN dalam hal pelayanan ya, meningkatkan pelayanan gitu ya. Ya, karena mungkin nggak tahu juga sih banyak keluhan gitu kan. Ada saingannya nggak sih kalau PT PLN itu Pak? Setahu saya juga belum ada. Ya, pesaingnya gitu. Ya, sekarang setahu saya belum ada Bu. Oh ya. Oke nanti ya. Ya, mau izin menjawab. Setahu saya soalnya dari beberapa pengalaman yang sudah saya ketahui tentang PLN itu akhir-akhir ini memang banyak ya keluhan-keluhan tentang mungkin mati lampu yang sering gitu ya, atau mungkin terutama pada saat kita itu gagal pada saat mengisi token gitu ya, biasanya seperti itu. Pada saat token kita sudah beli, terus kemudian kita isiin gitu, ternyata kok walaupun digitnya sudah lengkap, kemudian nggak ada yang tertukar angkanya gitu, tapi masih gagal gitu. Nah itu ada beberapa yang kasus seperti itu. Kemudian kemarin
saya coba ini ya, karena ada beberapa rekan ya yang dulu dari SMA pernah ada yang kerja di PLN, saya tanya-tanya gitu, ternyata memang sekarang ada aplikasi yang di situ memang langsung bisa langsung menyentuh ke masyarakat gitu ya. Ternyata di situ aplikasi yang diluncurkan oleh PLN itu juga kalau menurut saya sih sudah membuat satu apa ya, kinerja yang cukup baik ya di dalam suatu manajemen kinerja PLN. Kalau kita seperti kasus tadi ya, masukin token gagal kemudian membuat laporan di aplikasi itu, eee, hanya dalam berapa menit itu ada balasan dari eee, customer service gitu ya di PLN. Kemudian biasanya memberikan langkah-langkah untuk bagaimana menangani kasus trouble tersebut. Terus kemudian ketika memang tidak bisa diatasi oleh konsumen PLN, itu ada tim yang bisa langsung datang ke rumah, yang di mana tim itu berada di lokasi yang terdekat di rumah itu, Ya, ya, gitu. benar Jadi Pak Dr. heeh, Arif yang biasanya disampaikan itu saya sih, Bu. pernah merasakan itu ya. Kemarin kebetulan juga baru beberapa hari yang lalu saya menemui kejadian seperti juga gitu, karena token yang saya dimasukkan gagal. Kemudian ya ini saya juga pengen nyoba sih kayak gitu, terus ternyata ya saya tanya-tanya ke Eee apa ya, teknisi yang datang ke rumah itu juga ternyata sudah mungkin PLN bisa bekerja sama dengan vendor-vendor yang di mana dia bisa apa ya, memberikan eee, pelayanan teknis kepada pelanggan. Seperti itu, Bu Nanda. Ya, betul betul Pak Dr. Arif. Cuma yang saya pertanyakan, mungkin ini hanya saya penasaran aja Heeh. Pak Arif. Eh, Bagaimana strategi manajemen yang diterapkan oleh PT PLN? Karena ini kita saya bertanya ini sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan ya Pak Arif ya. Ini kasus ada benar-benar tetangga saya itu dia bukan mengambil listrik, bukan, tapi apa katakanlah ada dendanya gitu loh. Strategi manajemen apa, kan PLN itu kan listrik kan ya, Iya. listrik kan, kata kasarnya maaf ya kalau katanya kurang sopan, nyolong gitu, nyolong listrik gitu ya. Oh, iya. Maaf kalau kasar ini Iya. kan ngambil listrik atau Iya iya. ngambil listrik tapi ke rumahnya itu sampai didenda dan harus bayar 12 juta dan di Iya. PTPL. Nah, strategi manajemen apa nih yang diterapkan PT PLN itu supaya, karena ini kan tidak ada pesaingnya ya PT PLN ini, supaya apa ya, konsumen itu tetap puas gitu, tidak kok begini ya sistem yang memang banyak sih saya lihat, saya akui benar yang dikatakan Bapak Arif. Saya juga pernah merasakan sekarang memang kinerjanya sangat bagus sekali PLN, tapi kendala-kendala yang teknis seperti itu juga bagaimana mengatasinya, cara apa kan banyak yang listrik di jalan, mengambil jalan listrik secara gampang sekali gitu loh, yang ngerti listrik gitu Pak Arif. Iya. Enggak. Mengatasi itu ya, orang-orang nyolong listrik gitu ya, Bu, istilahnya gitu ya. Strateginya apa ini, karena Strategi ya, ya. PT PLN ini tidak ada pesaing ya. Iya, Pesaingnya kayak kalau ada IndiHome kan ada lagi, sekarang banyak tuh ya bermunculan. Gini Bu, mungkin saya bisa bantu tapi bukan bisa menjawab tapi nggak begitu mendalam tentang bagaimana manajemennya di sana ya. Cuma dari beberapa, yang sudah saya ketahui gitu, yang pernah saya coba juga gitu, itu, ternyata PLN itu membuat gini, kalau kita secara berkala dia, jadi dia secara berkala itu pada saat suatu waktu tertentu kita masukin token itu, gagal, Bu, gagal gitu ya. Pasti ada yang suatu waktu itu gagal. Kemudian, kita lapor nih gitu, kita lapor di sana disuruh masukin 4 kali digit, eee, 4 kali kan 1 kali masukin token kan 16 digit tuh. 16 atau berapa ya kalau nggak salah. Itu dimasukkan, 4 kali yang dengan nomor-nomor yang berbeda-beda gitu. Nah, ketika 4 kali nomor itu dimasukkan, tapi masih gagal gitu, itu nanti akan datang, apa ya, teknisi dari PLN itu akan datang ke lokasi untuk ngecek itu. Ternyata jadi gini, kalau misal 4 kali token itu gagal,
itu ya ada indikasi bahwa listriknya itu mohon maaf itu listrik nyolong gitu. Katanya seperti itu Bu. Soalnya kemarin saya juga pernah sedikit wawancara ke teknisi, ternyata memang seperti itu. Untuk mendeteksi listrik nyolong enggaknya tuh dari apa ya model seperti itu tadi. Jadi secara berkala PLN membuat satu token itu gagal dimasukkan gitu ya. Kemudian kan ada komplain nih dari pelanggan nanti PLN masih 4 digit 4 nomor ya, 4 nomor digit itu dimasukkan setelah 4 kali. Kalau itu masih gagal berarti ada indikasi itu listriknya nyolong gitu Bu, katanya seperti itu. Tapi untuk manajemennya saya belum begitu paham, mohon maaf. Ya, Itu terima Bapak kasih Ibu, iya, Bapak heeh. Bapak Arif, Ya, menarik sama-sama Bu. penjelasannya, Terima pemaparannya sangat kasih. bagus Terima kasih Bu Nanda. dari yang lain. Bisa diterima, Bu Bisa Nanda? terima. Mungkin bisa dibantu Pak Saya Dokter. masih penasaran aja Pak Dr. Suprin, maksudnya strategi manajemen apa yang diterapkan oleh PT PLN Persero ini? Iya. Pertama, PT PLN ini tidak ada pesaing. Kedua, jumlah konsumen kan pasti banyak sekali, semua orang pasti menggunakan listrik. Iya. Ketiga, bagaimana PT PLN ini mengatasi permasalahan-permasalahan dengan indikator penilaian yang bagaimana kita melihatnya gitu, jadi segi aspek gitu, karena tidak ada pesaing di PT PLN ini. Terima kasih Pak Dr. Suprin. Iya, betul. Jadi teman-teman, yang pertama ketika sebuah korporasi melakukan proses pengukuran kinerja, yang harus jelas itu pertama adalah ukurannya. Terus apa yang diukur? Apa yang diukur itu sudah clear dengan penggunaan bahan scorecard. Kemudian masing-masing perusahaan biasanya punya ciri khas apa yang diukur secara lebih tepatnya gitu. Nah, itulah kemudian masuk ke key performance indicator. Key performance indicator itu akan menunjukkan secara cermat tentang apa yang diukur, termasuk tadi harapan Bu Nanda, mestinya misalnya ada indeks pelayanan konsumen. Nah, indeks pelayanan konsumen itu masuknya adalah di terkait dengan apa namanya perspektif konsumen. Ya. Itu ada nggak Pak Arif di perspektif Ini Bro. pelayanan pelanggannya? Iya, pelayanan pelanggan ini ya. Ya, apa detailnya itu? Perspektif pelayanan pelanggan. Nah, apa itu Oh, detailnya? detailnya belum saya masukkan, nggak dimasuk di sini Bos. Jadi kalau perspektif pelayanan pelanggan itu ada di makalah saya sih. Sebentar. Oh, nah nanti itu bisa diperjelas Pak Arif. Oh Yang iya, disebut baik. perspektif pelayanan pelanggan Oh, itu apa saja oh di situ gitu. Nah, gitu kalau ya. Ya. perusahaan kan sampai di situ ya, saya kira. Oke, iya baik baik baik. Oke. Sambil saya cari ya. Oke, ada satu lagi yang mau tanya? Saya Pak Dokter. Ya, silakan. Sebenarnya ini tidak beda jauh dengan pertanyaan Ibu Nanda, dan sepertinya memang Pak Arif pandai ya memberikan satu materi di mana materinya yang menjadi apa namanya kekhawatiran dari para ibu gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Nanda itu tepat sekali. Kalau saya ingin menanyakannya tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Dokter ya. Kalau dilihat dari BSC-nya ada beberapa perspektif. Salah satunya adalah yang saya konsen sekali adalah dari perspektif pelanggannya. Tapi ternyata di dalam yang SMUK, yaitu sistem manajemen unjuk kerjanya pun ternyata ada, hanya saja ini tidak menjadi konsen oleh PLN tadi, sehingga menurut saya kok tidak tertuang gitu bagaimana bidang pelayanan konsumennya. Karena kalau misalkan kita runut ke belakang, keluhan dari PLN ini memang cukup tinggi ya, namun hanya saja perusahaan tersebut tidak memiliki pesaing sehingga masyarakat ya puas tidak puas tetap harus menggunakan jasa PLN gitu. Mungkin saya ingin bertanya ke Pak Arifnya, tidak beda jauh dengan Ibu Nanda. Kalau Ibu Nanda kan menanyakan bagaimana manajemennya mengenai pelayanannya. Nah, kalau saya ingin bertanyanya adalah apakah dari perspektif pelanggan ini juga dijadikan prioritas oleh si PLN itu untuk mencapai salah satu dari goals kinerjanya begitu, sehingga kalau